well guys, welcome back to our channel. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran statistika bab kelima mengenai momen kemiringan kurtosis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu momen. Momen adalah rata-rata dan varian sebenarnya yang istimewa dari kelompok ukuran lain. Nah, dalam momen ini ada beberapa bentuk-bentuknya. Yang pertama, momen pertama sampai dengan ketujuh. Dalam statistika, momen ini dilambangkan dengan V atau disebut juga dengan varians, seperti pada pengertiannya tadi. Next, selanjutnya kita ke rumus varians pertama. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Yang kedua juga ada dengan momen ke R sampai dengan ketiga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, momen terbagi menjadi 7. Yang pertama V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Tetapi untuk lebih memahami dasar-dasar dari momen ini, kita hanya membahas sampai momen ketiga. Nah, di sini sudah tertera rumusnya. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh sederhananya. Contoh sederhana yang tertera di sini, ini adalah contoh yang sangat basic atau dasar dan sering keluar di pembelajaran SMA. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan dari hasil 0,45? Yang pertama 3 dikali 15 per 100. Yang pertama 15 dibagi 100 dan kita kalikan ketiga. Maka dapatlah hasilnya 0,45. Dan seperti contoh di bawah lainnya. Baiklah, intinya teman-teman harus ingat apa itu rumus dari momen dan cara-cara pengerjaan dari soal-soal tersebut. Nah, kami akan melanjutkan penjelasan kedua mengenai apa itu kemiringan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kemiringan. Kita sudah mengenal kurva halus atau model yang bentuknya bisa positif atau negatif atau simetris. Model positif terjadi bila kurvanya mempunyai ekor yang memanjang ke sebelah kanan, sebaliknya dalam kedua hal terjadi sifat tax simetri. Untuk mengetahui derajat tax simetri sebuah model, digunakan ukuran kemiringan yang ditentukan oleh V1, kemiringan rata-rata modus atau simpanan baku, V1 9, kemiringan 3 rata-rata median atau simpanan baku. Rumus-rumus V1 buka kurung 8 dan V1 buka kurung 9 berturut-turut dinamakan koefisien kemiringan person tipe pertama dan tipe kedua. Jadi di sini ada contoh soal seperti yang kita lihat. Tentukan derajat kemiringan menurut rumus person dari data berikut 4, 5, 3, 2, 2, 10. Bahwasannya kita itu harus memiliki data yang terkecil dulu dari awal sampai dia data terbesar. Maka diperolehlah sin sama dengan x sama dengan 1 per 8 buka kurung 2 tambah 2 sama dengan, kita akan mencari ini yang kosong dan sama dengan ini 5. Median med 1 per 2 4 tambah 5. Bahwasannya 4 tambah 5 itu tidak bisa ditambahkan. Jadi 4,5. 4,5 itu sama dengan kan 9 ya. 4 bagi 5 49 gitu deh. Modusnya mod 2. Jadi di sini itu 2. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Halo guys, di sini kita akan menjelaskan tentang kurtosis. Dari definisi dulu ya. Kurtosis adalah ukuran statistik yang menentukan seberapa besar perbedaan ekor suatu distribusi dari ekor distribusi normal. Oke, jadi kita langsung ke contohnya. Ini salah satu ukuran kurtosis ialah koefisien kurtosis. Diberi simbol A4 ditentukan oleh rumus. Bisa dilihat rumusnya ada di sini. Jadi dengan M2 dan M4 didapat dari rumus. Kriteria yang dapat dari rumus ini ialah
Yang pertama A4 sama dengan 3 yaitu distribusi normal. Yang kedua A4 lebih besar dari 3 yaitu distribusi leptokurtik. Yang ketiga A4 lebih kecil dari 3 yaitu distribusi platikurtik. Jadi menyelidiki apakah distribusi normal atau tidak sering pula dipakai koefisien kurtosis persentil. Diberi simbol K yang dibaca kappa, yang rumusnya seperti ini ya. Jadi ada yang SK ini. SK adalah rentang semi antar kuartil. K1 ialah kuartil ke-1 dan ada K3 itu kuartil ketiga. P10 persentil ke-10, P90 persentil ke-90. Jadi yang P90 kurang P10 adalah rentang 10 kurang 90 persentil. Ini kita masuk ke contoh pertama. Untuk contoh data dalam bagian 2 bab ini telah dihitung seperti ini. Seperti ini ya. Habis itu dengan rumus koefisien kurtosis besarnya ini, dan ini kurang dari 3, jadi kurvanya cenderung akan platikurtik. Contoh yang kedua, dalam daftar 5 tercantum upah untuk 65 pegawai telah dihitung seperti ini. Jika dihitung maka dapat jadi totalnya Rp101 dengan angka-angka ini. Koefisien kurtosis persentil besarnya adalah 0,262. Hasil ini dekat sekali dengan 0,262. Karenanya dapat dikatakan ditinjau dari sudut kurtosis upah itu dapat didekati oleh distribusi modul normal. Oke guys, sekian dari saya.